Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang mulia, Nabi yang diutus kepada umat manusia. Beliau pernah menyampaikan, innama bu'istu liutammima shalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia. Bahkan akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul beribadah, mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak itu umum. Bagaimana berakhlak seorang hamba kepada sang penciptanya, bagaimana seorang itu berakhlak kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang mulia, bagaimana seorang itu berakhlak dengan orang lain, hubungan sosial di antara masyarakat, bagaimana seorang itu berakhlak dengan dirinya sendiri. Ada orang yang membaca Al-Quran dia mengharapkan pahala. Orang berpuasa dia mengharapkan pahala, bersedekah dia mengharapkan pahala. Tapi ketika berakhlak mulia itu adalah ibadah. Dan tetapi banyak yang tidak terbetik bahwa saya akan berharap pahala yang besar, pahala yang berlimpah dari akhlak. Saya berakhlak dengan satu akhlak yang mulia ini. Banyak yang lalai dari kita semua. Karenanya para ulama mengatakan bahwa barang siapa ada seseorang yang akhlaknya melampauimu dalam setiap urusan, maka sesungguhnya dia telah melampauimu dalam segala urusan agama. Faqad faqaka kulla syai' fi umurid din. Dia telah melampauimu dalam setiap agama. Karena kenapa? Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik akhlaknya. Karenanya seorang ulama di zamannya, seorang ulama, beliau bernama Ibnu Abi Zaid rahimahullah taala. Dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menukilkan bahwa Ibnu Abi Zaid, semoga Allah merahmatinya, seorang ulama dari madhab Maliki, inna jima'al akhlaq tarjiu ila arba'ati ahadis. Sesungguhnya kunci akhlak mulia berkumpul pada 4 hadis yang mulia. 4 hadis. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah perkataan yang baik atau dia diam. Maksudnya setiap muslim itu ketika sebelum berbicara dia berpikir dulu, apakah perkataan ini baik, mengandung kemaslahatan, tidak membawa mara bahaya, mudarat. Kalau dia tidak yakin, ragu-ragu, atau dia tidak tahu, maka lebih baik dia diam, dan itu adalah keselamatan. Sebagai bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hadis yang kedua dari Nabi SAW, kunci 4 hadis akhlak mulia. Hadis yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Sebagaimana dia ingin nikmat yang luar biasa, dia berharap saudaranya juga mendapatkan nikmat. Sebagaimana dia berusaha untuk menghindari mara bahaya, mudarat, musibah, dia berharap juga saudaranya tidak mendapatkan bahaya dan musibah. Dia berharap saudaranya dalam keadaan sehat walafiat. Dan inilah keimanan yang sempurna. Akhlak yang berhubungan dengan orang lain, dengan hubungan sosial. Hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya.
Tidak bermanfaat bagi dirinya dalam masalah apa? Dalam masalah akhirat. Setiap segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat ditinggalkan. Dan para ulama juga memasukkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat dunianya. Tidak membawa suatu faedah yang berharga bagi dirinya di dunia, maka dia akan meninggalkan urusan itu. Terlebih lagi dalam masalah akhirat. Kalau ini bahkan membahayakan. Jangankan membahayakan, memberi manfaat saja untuk akhirat tidak ada, maka dia akan tinggalkan urusan itu. Maka yang terjadi adalah amalan-amalannya bermutu, kerjanya mungkin profesional, dan ibadah-ibadahnya mulia, bersemangat, karena dia berharap bahwa ini bermanfaat untuk keislamannya, bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya, bahkan bermanfaat untuk dunianya. Orang tidak akan malas atau berleha-leha, dia akan bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Maka dia akan menjadi pribadi yang terbaik, yang unggul, pribadi yang ideal. Hadis yang terakhir, hadis yang keempat dari kunci akhlak mulia adalah la taghdab, jangan marah, jangan mudah mengumbar amarah. Rasulullah SAW bersabda, ada salah seorang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat yang baik, wasiat terakhir, ausini, berikan aku wasiat, la taghdab, jangan marah. Dia minta lagi nasihat yang lain, jangan marah. Diulang lagi, faradada miraran, la taghdab. Kata Nabi SAW, jangan marah. Artinya kita menahan diri dari sebab-sebab yang membuat kita marah. Karena kenapa? Fanadamatul uqbah, karena penyesalanlah yang datang. Penyesalan yang datang setelah marah. Ini yang pertama, menahan diri dari sebab marah. Yang kedua, jangan melakukan kelanjutan dari marah. Kalau sekiranya harus marah, maka marah pada tempatnya, tapi jangan sampai melanjutkan perbuatan amarah itu. Melakukan perbuatan amarah karena yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya, hawa nafsunya ketika dia marah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ciri-ciri orang-orang bertakwa penghuni surga, yaitu mereka wal kadhiminal ghaiz, yang mereka berusaha menahan amarahnya. Semoga bermanfaat. Kunci akhlak mulia, jadikan dunia ini lebih baik, di mana akhlak-akhlak ini terlihat, di mana akhlak-akhlak ini terrealisasikan dan kita bisa rasakan bersama. Tidakkah engkau menginginkan saudaramu berakhlak mulia? Maka mulailah dari dirimu sendiri, mulailah dari hal yang kecil, mulai dari sekarang juga. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.